Inggris, para pilot Jerman berkumpul untuk arahan terakhir. Sementara itu, setelah beberapa prajurit Angkatan Udara Kerajaan Inggris menjalankan tugasnya, Winston Churchill mengatakan bahwa mereka harus melawan dengan keyakinan dan jangan pernah menyerah. Mereka harus mempertahankan tanah air meskipun nyawa taruhannya. We are in one of the greatest battles in history. You ask what is our policy? It is to wage war by sea, land and air with all the strength that God can give us. Victory at all costs. Without victory there is no survival. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight in the fields and in the streets. We shall never surrender. Setelah semua pasukan Angkatan Udara Inggris di atas tumpukan awan tebal, barulah mereka melihat musuh dan baku tembak pun terjadi. Pertempuran Angkatan Udara ini pun berlangsung selama 12 minggu dan pada akhirnya di bulan September sebanyak 1.600 pesawat Jerman ditembak jatuh. Akibat banyaknya korban dari pihak Jerman berjatuhan, seluruh misi harus dibatalkan dan pertempuran Inggris Raya pun berakhir dan untuk saat ini Inggris terbebas dari invasi. Hitler bukan satu-satunya diktator yang membayangi Eropa. Italia punya orang berkuasa sendiri, yaitu Benito Mussolini, merencanakan kesepakatan dengan Hitler dan menyiapkan militernya sendiri. Andiamo in campo contro le democrazie dell'Occidente. Corri alle armi e dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore. Inggris yang masih disibukkan melawan Jerman, Benito memanfaatkan untuk menginvasi Mesir, jajahan Inggris. Sementara itu di Eropa, ribuan tentara sekutu kini menjadi tawanan perang. Salah satunya adalah Pham Pham Kiem, tentara V6 yang bertugas di Angkatan Darat Inggris. Kemudian tentara Nazi mulai memisahkan tentara kolonial dari tahanan perang lainnya. Setelah mencukur rambut semua tawanan, mereka diberi nomor identifikasi. Namun alasan dibalik pemberian nomor tersebut tidak dipahami oleh para tahanan. Ternyata Nazi melakukan sesuatu yang mereka sebut riset medis untuk memajukan keyakinan rasis mereka, dan ini baru permulaan. Kemudian kita menuju ke area ibu kota Polandia, yaitu Warsawa. Di Polandia yang dijajah, mereka mengasingkan populasi Yahudi ke wilayah perkotaan yang dikenal sebagai Kampung Yahudi. Seorang pemuda bernama Julian Kulski yang masih berumur 13 tahun. Dari pengakuannya, ia sangat bertekad untuk melawan pasukan Jerman sehingga ia memutuskan ikut masuk ke pasukan perlawanan Polandia. Awalnya ia hanya menjadi seorang budak yang membawa pesan melalui jalur bawah tanah rahasia. Kemudian komandannya mengajarinya menggunakan senjata dan cara membunuh orang dengan pisau atau tangan kosong. Setelah mendapat ilmu dalam melakukan serangan, unit Julian mempersiapkan perlawanan terhadap penjajah. Namun operasi mereka ini diketahui oleh Nazi dan komandan mereka dari pasukan perlawanan Polandia tertangkap dan langsung dibunuh. Melihat komandan mereka dibunuh, Julian dan beberapa anak lainnya semakin marah dan mulai mencari pasukan Jerman. Di pusat kota mereka bertemu salah satu tentara Jerman dan langsung menghabisinya. Dan hal ini merupakan pertama kalinya Julian Kulski membunuh manusia.
Keesokan harinya, atas kematian pasukan Jerman itu diketahui. Hal ini pun membuat para prajurit Nazi mulai melakukan pembantaian. Tahap awal, mereka membunuh 20 wanita dan anak-anak sebagai ganti atas kematian satu pasukannya. I feel responsible for the death of these poor people. Di kampung Yahudi, orang-orang Yahudi mulai dikumpulkan dan ditarik paksa untuk dibawa ke kamp-kamp yang sudah dibangun oleh Jerman. Dan Nazi juga punya rencana terhadap orang-orang Polandia yang tersisa. Setelah beberapa hari kemudian, pasukan tentara SS datang. Pasukan SS merupakan pasukan elit Nazi yang anggotanya diambil dari barisan pengawal Hitler yang paling ditakuti di seluruh Eropa, yaitu Schutzstaffel atau biasanya disingkat dengan sebutan pasukan SS. Dari pengakuan warga sipil Polandia bernama Aloji Twardowski, ia mengatakan para anak-anak dibawa ke suatu tempat dikarenakan makanan di Polandia sangat terbatas. Maka dari itu pasukan SS memasukkan anak-anak ke dalam gerbong kereta api yang tertulis anak-anak Polandia akan dipelihara di Kaisaran. Dan ini merupakan pengakuan dari Aloji Twardowski. Eines Nachts kam ein Trupp SS-Leute. Man erzählte den Müttern, da es sehr schlecht mit den Lebensmitteln für Polen bestellt war, Sie wissen, dass man die Kinder aufpäppeln wollte und ins Reich bringen würde, in so ein Kinderlager. Weiß ich noch, auf einmal befand ich mich, und die Kinder wurden dann ihnen aus den Armen gerissen, in die Züge. Wobei auf den Waggons stand, polnische Kinder zur Ernährung ins Reich. Aloji Twardowski adalah salah satu dari 20.000 anak Polandia yang diculik pasukan SS saat itu. Dan ketika semua anak-anak sudah memasuki remaja, Hitler menjadikan mereka semua sebagai prajurit Jerman yang akan berperang. Deutsche Jugend, wir wollen ein Volk sein. Und ihr, meine Jugend, soll dieses Volk nun werden. Denn ihr seid Fleisch. Von unserem Fleisch und Blut, von unserem Blut. Und in eurem jungen Gehirn brennt dasselbe Geist, der unten herrscht. Vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Besarnya ambisi Hitler kini sudah jelas. Dia bermimpi untuk membentuk 1000 tahun kekaisaran tanah air bagi ras unggul. Kemudian hari setelah mempersiapkan persiapan, Jerman kembali melakukan serangan ke Inggris. Dalam teror operasi militer yang baru ini, Jerman menjatuhkan bom-bom di perkotaan Inggris. German aircraft carried out a number of attacks on Great Britain last night. The raid was scattered over many parts of the country. Sementara itu, fasis Italia menginvasi Greece atau Yunani tetangganya. Troops are moving forward on all fronts after breaking through the weak Greek resistance. Sementara di luar Eropa, perang meluas. Jepang sedang dalam misi membentuk suatu tatanan baru di Asia. Mereka sudah memerangi Tiongkok. Dan kini, Nazi Jerman, fasis Italia, dan imperialis Jepang sepakat untuk bergabung membentuk aliansi baru yang tangguh, dan mereka dikenal sebagai Blok Poros. Mereka berniat menguasai dunia. Namun ada satu pihak yang perlu diperhitungkan, yaitu Uni Soviet yang memiliki pasukan terbesar di dunia. Dalam diri Joseph Stalin, ada seorang diktator yang ambisinya menyamai Hitler. Di tahun 1940 menjadi saksi perang berkobar di Eropa, dan pada tahun 1941 kobaran itu akan menyebar untuk melanda setiap sudut dunia. Dan di tahun ini Jepang mulai melakukan serangan ke Pearl Harbor melalui udara, dan film dokumenter ini pun bersambung. From the NBC newsroom in New York. President Roosevelt said that the Japanese have attacked the Pearl Harbor from the air. I'll repeat that. President Roosevelt says that the Japanese have attacked Pearl Harbor in Hawaii from the air.